Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya. Di saat banyak manusia yang sehat, yang punya kesempatan, tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang lebih mapan hidupnya dari kita, yang lebih banyak waktu luang, yang lebih sehat, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepadanya untuk dapat menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Dan kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak akan seperti ini, jemaah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ana mohon maaf karena ngambil waktu istirahat antum. Ya, lahadhat, beberapa menit lah. Ana ingin menyampaikan sesuatu yang semoga dapat menambah keimanan kita. Ahibati fillah, kalau antum divonis masuk penjara selama 50 tahun, tapi antum ada kesempatan untuk menebus diri antum dengan segala yang antum miliki, dengan rumah, dengan mobil, dengan uang cash yang antum simpan, dengan handphone yang ada di tangan antum, bahkan dengan cincin yang melingkar di jari antum. Kira-kira antum memilih untuk menebus diri antum sehingga keluar dari penjara, atau antum tetap memilih masuk penjara tapi antum punya rumah, tapi antum punya mobil, antum punya handphone di luar sana? Kira-kira mana yang kita pilih, jemaah? Kita akan menebus diri kita. Nggak apa-apa nggak punya rumah, daripada anak punya rumah tapi anak berada di penjara. Nggak apa-apa anak nggak punya mobil, daripada anak punya rumah, punya mobil, tapi anak di dalam penjara. Apa gunanya? Itulah permisalan sedekah yang Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, bahwa kita dengan bersedekah sejatinya sedang menebus diri kita dari neraka yang sedang menanti kita. Neraka itu nungguin kita, jemaah. Tidak ada satupun manusia yang dapat masuk surga kecuali dia harus lewat neraka. Dan tidak semuanya bisa melewatin sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian. Kita hari ini kenapa semua berada di gedung ini? Kawan-kawan meninggalkan rumahnya dari pagi untuk cari rizki. Siapa yang kasih rizki? Kantor kita, bos kita, Allah yang kasih rizki. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkan, bagikan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kalau engkau punya uang bukan dari rizki Allah, jangan disedekahkan.
Kalau engkau merasa punya kekayaan yang bukan dari pemberian Allah, jangan kau bagikan. Engkau berpikir bahwasanya uang yang kau milikin karena usahamu, karena keringatmu, karena kecerdasanmu, jangan dibagikan. Tapi kita harus tahu, semuanya rizki dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berpikir karena anak berusaha, karena anak berupaya, karena anak merantau. Lah. Kita dapat melihat orang-orang yang merantau bersama kita, yang bekerja bersama kita, tapi beda rezeki dia sama kita. Dia mungkin lebih tinggi secara pendidikan daripada kita, tapi kenapa kita lebih banyak rizkinya? Allah yang bagi. Maka Allah katakan, anfiqu mimma razaqnakum, supaya kita nggak berat untuk berbagi, nggak mikir berulang kali untuk berbagi. Kenapa? Ini rizki Allah yang kasih. Dan yang nyuruh berbagi siapa? Ya Allah yang ngasih. Bayangin jemaah, begitu mudahnya kita berbagi tatkala konsep ini melekat di hati kita. Kalau ada orang kasih duit sama anak, Ustadz, ana titip ke Ustadz 100 juta Ustadz, tolong bagikan ke fakir miskin. Kira-kira ana mikir untuk membagikan jemaah? Ana nggak akan pernah mikir. Kenapa? Ini bukan fulus ana. Yang ngasih nyuruh ana bagikan, ya ana akan bagikan. Kecuali ana berkhianat. Dan Allah suruh kita berbagi. Yang engkau terima tiap bulan itu pemberian Allah. Tapi terkadang kita merasa ini hasil keringat kita. Sebagian kita seperti Qarun. Ketika Allah perintahkan kepadanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau, bantulah orang lain, bagikan apa yang engkau miliki sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah tuh berbuat baik kepadamu. Allah yang kasih sama engkau kedudukan, yang berikan pekerjaan kepadamu, yang memudahkan bagimu untuk mendapatkan rezeki, itu Allah yang kasih. Sehingga Allah mengingatkan Qarun nih, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada makhluk-makhluk Allah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada dirimu. Maka ahibati fillah, ketika Allah nyuruh kita berbagi rizki, ini rizki dari Allah, engkau bagikan yang aku berikan kepadamu, kata Allah Azza wa Jalla. Min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang hari di mana semuanya hancur lebur. Min qabli an ya'tiya yaum la bay'un fihi wala khullatun wala syafa. Pada hari itu tidak ada perniagaan lagi. Tidak berguna harta yang antum kumpulkan. Tidak berguna perusahaan yang antum bangun. Hari yang kata Allah, yaum la yanfa'u malun wala banun. Nggak berguna tuh hartanya. Akan datang tuh hari jamaah. Kita semua akan menghadapi. Dan kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri orang-orang yang meninggalkan hartanya. Perusahaan yang dia bangun, dia tinggalin. Tanpa dia punya beban sama sekali meninggalkan semua kekayaannya. Dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan datang tuh hari. Wala khullah. Nggak ada pertemanan pada hari itu. Kita sibuk cari sohib di dunia ini. Membangun bisnis, mencari kolega. Hari itu nggak ada gunanya. Wala syafa', engkau mau cari syafaat dari siapa? Kalau ternyata engkau tidak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh sama Allah. Dan banyak ayat Allah memerintahkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil lagi, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Wahai yang beriman, jangan sampai harta anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jal. Sehingga muncul manusia-manusia yang congkak, angkuh, lupa sama Allah. Allah bikin dia lupa sama diri dia sendiri. Berapa banyak orang yang lupa sama diri dia sendiri. Kita kadang sampai bingung lihat sebagian manusia. Apalagi yang dia kejar. Dia punya harta, dia punya usaha yang mungkin cukup untuk membiayai 1 juta manusia. Tapi dia terus mengejar sesuatu yang tidak ada ujungnya. Disinilah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, jangan engkau lalai, lupa dari mengingat Allah. Karena wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang akhirnya lebih mementingkan hartanya, lebih mementingkan usaha dan keluarga dan anaknya, maka dia akan merugi di dunia. Ada orang-orang yang tidak pernah menikmati harta yang dikumpulkannya, tapi dia terbebani dengan harta yang dia cari. Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalian jangan menjadi manusia-manusia yang lupa sama Allah, akhirnya Allah hukum dengan dia lupa dengan diri dia sendiri. Kenapa dia diciptakan? Kenapa dia bisa berjalan di muka bumi ini? Kenapa anak ada di sini? Lupa dengan diri dia sendiri. Makanya kadang-kadang kita bingung jemaah. Ada orang-orang yang lupa dengan diri dia sendiri. Engkau itu siapa sebenarnya? Engkau hanya makhluk yang tercipta dari tanah. Kadang-kala dia lupa. Maka kembali kepada perintah Allah, jangan sampai kalian lalai dari mengingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah ingatkan lagi, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kenapa seringkali kita membaca ayat-ayat perintah untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berbagi? Karena kita cinta sama harta. Kita sering lupa, maka diingatkan kembali. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Ketika datang itu kematian, manusia baru mulai ingat bahwa ternyata hasil kerja ana nggak ada gunanya, capek ana, lelah ana, letih ana, semua ana tinggal, dan ana menghadap kepada Allah nggak bawa apa-apa. Maka tatkala ajal datang, apa yang diinginkan manusia ini? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, tunda ya Allah, tunda kematianku sedikit ya Allah. Sedikit, barang 5 menit. Dia ingin berbuat apa? Dia ingin sholat Masjid Nur Salma? Enggak. Dia ingin berangkat haji, berangkat umroh? Enggak. Dia ingin sodako, bas. Fa'asaddaq. Karena mayit ketika itu sadar dengan fadilah sodakoh ini. Yang selama ini dia tunda-tunda, yang selama ini dia bisa membeli sesuatu, kesenangan dia, hobi dia bisa beli. 1 M dia keluarkan tuh duit. Sodakoh 100 juta. Dia cerita kemana-mana. Padahal yang 1 M dia tinggal. Yang dia sodakokan itu yang bakal mendampingi dia. Aibati fillah. Terkadang kita perlu sejenak merenungkan kehidupan ini. Membaca sejarah perjalanan hidup orang-orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bagaimana mereka menyikapi dunia ini? Ketika Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang seperti itu hendaklah manusia berlomba-lomba. Kadangkala kita salah tempat perlombaan. Ada tempat yang seharusnya kita ikut tuh lomba, kita daftar di sana, kita hadir di sana, tapi kita nggak pernah ada di tempat perlombaan itu. Kita ada di tempat yang lainnya. Ahibati fillah. Ada sebuah perlombaan yang sebenarnya sedang terjadi di muka bumi ini, tapi kita absen dari perlombaan itu. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Sedekah itu bukti cinta dan bukti iman. Umar bercerita, hari itu kebetulan aku dapat rezeki. Aku punya harta hari itu. Kata Umar, aku bawa setengah hartaku. Dia mengatakan, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar, kalau bisa, insabaqtuhu yauman, hari ini aku akan mengalahkan dia. Karena Umar membawa setengah hartanya. Bukan 2,5%, bukan 5%, tapi setengah harta itu dibawa. Dia letakkan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Nabi Alaihi Wasallam bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Nabi kita alaihi salatu wasallam peduli dengan para sahabatnya. Beliau sayang sama umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Beliau bertanya kepada Umar, melihat harta yang dibawa Umar tuh banyak banget gitu loh. Maka ditanya, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, "Mithlahu." Seperti ini. Kemudian Umar duduk di sana menunggu saingannya, menunggu Abu Bakar As-Siddiq yang dia selalu ingin berlomba-lomba menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Datang Abu Bakar membawa semua hartanya. Dia letakkan di hadapan Nabi SAW dan Umar hadir untuk menyaksikan perlombaan itu dengan Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, sama pertanyaan, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu? Ahibati fillah, kalau kita meninggalkan harta di rumah, boleh jadi kita pulang ke rumah, rumah kita kebakaran, sehingga harta kita pun ludes. Tapi Abu Bakar dengan begitu yakinnya mengatakan kepada Nabi SAW, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Bayangkan kalau kita meninggalkan Allah buat keluarga kita. Allah Rabbus samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi ini. Semua gedung-gedung tinggi yang kita lihat di Jakarta itu milik Allah Azza wa Jalla. Semua mobil-mobil yang berjalan di jalanan itu milik Allah Azza wa Jalla. Semua manusia yang berjalan dengan dua kakinya, melihat dengan dua matanya, itu ciptaan Allah Azza wa Jalla.
yang Allah apabila hendak membinasakan semua, Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Tapi kadangkala kita meremehkan Allah. Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan buat keluargaku pencipta langit dan bumi ini. Aku tinggalkan buat keluargaku Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Aku tinggalkan buat mereka Al-Hayyu, Al-Qayyum. Kita kadangkala gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita lebih percaya dengan yang di tangan kita, dengan yang di berangkas besi kita, daripada sama Allah Azza wa Jal. Sebagian kita berkata tawakal sama Allah Azza wa Jal. Buktikan kalau engkau tawakal sama Allah Azza wa Jal. Umar tatkala melihat itu, dia mengatakan, gak mungkin aku mengalahkan Abu Bakar. Dia punya keimanan yang levelnya beda sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ahibati fillah. Kenapa kita takut bersedekah? Kadang-kala kita kurang yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa kita siap investasi dengan jumlah yang besar? Kita letakkan uang kita kepada manusia yang mungkin dia berdusta, yang mungkin dia berbohong, yang mungkin dia kolab, dia bangkrut. Kita masih taruh duit kita di situ. Ama Allah Azza wa Jal, yang Allah berjanji, in tuqridullah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah, kalian investasi sama Allah, kalian pinjamin Allah, Allah akan lipat gandakan buat kalian. Kita percaya? Iya, percaya Ustaz. Tapi nggak yakin. Kurang sama keyakinan kita sama. Maka subhanallah, ketika ada seorang laki-laki di padang pasir, di padang yang lapang, dia mendengar suara dari awan. Ini cerita dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia mendengar suara dari awan yang mengatakan, isqi hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan, sirami kebunnya fulan. Orang ini heran, ada suara keluar dari awan yang mengatakan sirami kebunnya fulan. Dia ikutin itu awan. Ternyata awan itu bergerak menuju padang bebatuan, kemudian menurunkan airnya di sana. Semua air itu kemudian berkumpul di satu jalur air. Dia ikutin, ternyata air itu sampai ke sebuah kebun. Hujan itu tidak turun di atas kebun itu, turun di tempat lain, tapi airnya sampai ke kebun orang itu. Orang itu mengatur jalannya air. Orang yang mendengarkan suara itu mengucapkan salam lalu bertanya, namamu fulan, kata dia. Dengan nama yang disebutkan di langit, namamu fulan, kata dia. Iya, fulan bin fulan, kata dia. Lalu yang ditanya bertanya, kenapa engkau tanya namaku? Ya, aku tanya namamu soalnya namamu disebutkan di awan yang airnya sekarang sampai ke tempatmu. Pernahkah kita berpikir nama kita disebut di sana aja mah? Allah Rabbul Alamin menyebut-nyebut nama antum, memerintahkan secara khusus, kasih fulan, kasih fulan. Allah Rabbul Alamin. Orang ini heran, kenapa engkau tanya namaku? Aku dengar namamu disebutkan di sana. Apa yang engkau kerjakan dengan hasil kebunmu ini? Kata orang ini, karena engkau sudah mendengar. Kata dia, hasil kebunku ini aku bagi 3. Sepertiga aku makan, sepertiga aku balikan untuk mengembalikan kebun ini sebagai modal kebun ini, dan sepertiga aku sedekahkan.
Barakallahu fiik. Nggak harus kaya bersedekah. Jangan nunggu antum kaya. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka, tebus diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan setengah butir kurma, setengah jemaah. Fa in lam yajid, kalau nggak ada dia, nggak punya harta dia, berhenti sedekah, fabi kalimatin thayyibah, ngomongnya dijaga, ngomongnya yang baik sama orang, itu sedekah. Maka tatkala antum tidak punya harta yang disedekahkan, maka sedekahkan kata-kata yang indah buat orang lain. Tebarkan kebaikan buat orang lain. Apa yang disampaikan di sini jangan hanya sampai di telinga antum, sampaikan kepada orang lain. Mungkin antum nggak punya, tapi orang lain punya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang berbagi, yang mengeluarkan hartanya dan dia takut sama Allah, dia percaya dengan adanya hari kebangkitan, dia dengan yakin dengan adanya surga Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mudahkan urusan dia untuk menuju ke surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang yang bakhil, yang sulit berbagi, yang pelit, untuk kesenangannya dia nggak bakhil, untuk akhiratnya dia berpikir berulang kali. Dan mungkin dia juga mendustakan dengan adanya hari kebangkitan nantinya, dengan adanya surga, dengan adanya balasan dari Allah Azza wa Jal. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia menuju kepada kesulitan, menuju ke neraka. Allah akan mudahkan jalan dia kemana, ke neraka. Terus hartanya nggak akan berguna buat dia. Ahibati fillah, ana nggak ingin lama-lama karena antum harus balik ke kantor antum semua. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.